Halo semuanya, perkenalkan nama gue Abi Kuntadi di sini. Kembali lagi di vlog kedua gue. Bagi kalian yang udah nonton video vlog pertama gue, bagi yang belum, kalian boleh nonton di vlog pertama gue. Di situ gue menjelaskan soal eksternal bagian motor yang perlu dilakukan untuk keperluan sirkuit. Di sini gue akan menjelaskan lebih tepatnya bagian internalnya, yaitu adalah bagian mesin. Bagian apa aja sih yang perlu dimodifikasi atau perlu diperhatikan untuk keperluan sirkuit. Nah, di sini gue akan menjelaskan lebih detail di bagian situ. Bagian ini. Jadi bagi kalian yang pengen tahu lebih dalam informasinya, boleh tonton video ini sampai habis dan tonton terus ya. Oke guys, buat kalian, gue udah telanjangin motor gue. Jadi di sini nanti gue akan menjelaskan detail sedikit soal mesinnya dan mesin reverse cylinder. Dimana yang mesin ini menggunakan mesin silindernya kebalik. Jadi dia nggak seperti mesin seperti biasanya. Itu karburator ada di depan, blok langsung melapot ke bagian belakang. Oke guys, buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya. Gue akan jelasin detailnya untuk soal mesinnya. Oke guys, mari kita mulai dari karburator dulu ya di bagian mesin ini. Jadi karburator ini udah gue pakein karburator Mikuni TM34 yang standarnya dia menggunakan Mikuni TM32, menggunakan tuas cap di atasnya. Jadi dia menggunakan satu kabel aja bisa. Kenapa di sini udah gue ganti karburator Mikuni TM34 yang Sutco, dia menggunakan masing-masing kabelnya itu yang individual. Jadi makanya di sini gue perlu gas spontannya yang pakai individual throttle juga. Nah, jadi kenapa gue ganti karburatornya? Karena karburator yang sebelumnya selain dia udah banyak parts-parts yang udah getas ya, udah usang, jadinya dia udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi gue sekalian sedikit upgrade dari karburator standarnya. Selain itu di bagian apa yang udah gue ganti itu adalah di bagian kruk as dan piston. Jadi waktu itu motor gue sempat nge-gym. Bukan nge-gym, jam. Jadi bahasanya kalau jebol itu jam. Di sini waktu itu gue di tikungan terakhir Sentul, gue lupa ganti busi. Pakai busi yang racing, gue pakai busi standar ukuran 8. Jadi di situ tiba-tiba motor gue lagi tikungan terakhir di lap sekitar 2 atau 3, gue lupa, itu mesinnya jebol. Nah, jadi menurut gue ini penting banget bagi kalian yang untuk pengen ke sirkuit, mengganti businya pakai busi ukuran yang lebih dingin daripada standarnya. Nah, kalau nggak salah standar itu biasanya tuh kalau nggak 8 atau 7, nah naikinlah 1 atau 2 step tergantung spesifikasi motor yang udah kalian modifikasi. Nah, karena kalau gue ini udah ganti karburator, udah sedikit porting polish, jadi gue ganti businya naik 1 step tapi yang racing gitu. Ini tadi gue sekarang pakai nomor 10 kalau nggak salah, pakai NGK nomor 10 EGV di kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, piston ini akhirnya karena gue juga jebol, itu gue langsung ganti dan naikin 1 step. Mungkin piston racing kali ya. Di sini gue ganti pakai yang forge. Nah, jadi biasanya di motor 2 tak itu mereka menggunakan piston yang berbahan cast. Tergantung sih, setiap motor beda-beda. Tapi karena gue melakukan research dan katanya piston forge itu lebih kuat walaupun dia agak sedikit lebih berat, karena bahannya itu yang cast dia itu dipotong dari besi yang udah jadi. Kalau yang forge itu dia di-press agar komponennya itu molekulnya lebih padat dibanding yang cast gitu. Jadi gue bisa bilang bahwa sebenarnya ada 2 kelebihan dan kekurangan dari piston cast sama forge itu. Kelebihannya adalah piston forge itu menurut gue lebih kuat, tapi agak sedikit lebih berat dibanding yang cast. Itu dari selain yang gue rasain, dari gue pegang juga, itu katanya berpengaruh juga pada kinerja di bagian di bunyi mesinnya. Cuman nggak masalah sama sekali karena semua 2 itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi akhirnya gue ganti itu karena mesin 2 tak kan dia tidak menggunakan oli ya di bagian crankcase-nya. Jadi gue pikir bahwa dia panasnya agak sedikit lebih panas dan butuh piston yang lebih kuat untuk menahan panas itu. Jadi gue pilih forge sekalian untuk itu. Oke, mari kita bahas di bagian knalpotnya. Oke, ini adalah knalpot yang gue pakai untuk motor gue. Ini gue dapet dari awal. Jadi gue nggak ganti sama sekali pas gue rebuild motor ini, karena dari awal gue dapet ini. Kata yang punya sebelumnya, knalpot ini tuh dipesan dari Jepang berikut dengan motornya. Jadi emang knalpot ini nggak ada mereknya dibilang, tapi ini custom untuk sirkuit dibilang. Jadi ini bikinan sana. Jadi ini nggak ada brandnya pokoknya. Selain itu silinsernya juga gue ganti
pakai yang non branded. Tepatnya ini gue bikin di Purbalingga. Kenapa gue bikin di Purbalingga? Karena emang dia kan knalpotnya ini di dalam body ya, kayak yang di buntut itu tuh. Dia ukurannya spesifik, nggak bisa panjang-panjang. Ini ukurannya 20 berapa senti, gue lupa tepatnya. Kan, dan biasanya knalpot yang dijual di sini itu menggunakan sekitar 30 sentian, yang dimana dia mentok di bagian body atau keluar ke body. Nah, emang dari awalnya standarnya juga gue dapet dia knalpotnya agak pendek. Ini adalah karena dia mungkin satu silindernya 125 cc ya, jadi dia silindernya juga nggak panjang-panjang banget. Makanya dari itu ini gue custom, ini juga custom, jadi dia nggak ada mereknya sama sekali. Oke, kita sekarang lanjut ke sasis ya. Sasis dan geometri menurut gue ini adalah salah satu hal yang paling penting juga untuk keperluan sirkuit. Cuman ini nggak bisa dimodifikasi ya sebenarnya. Mungkin bisa kalau untuk motor yang subframe yang bisa dilepas kayak gini. Nah, jadi apa sih yang gue lakuin dengan geometri atau mungkin postur kali ya, postur dari sasis ini yang gue lakuin untuk sirkuit. Jadi karena ini dia sebelumnya gue udah pernah bahas kalau gue udah ganti jack linknya ini untuk mempertinggi suspensi belakangnya. Selain itu gue juga memposisikan stang di bawah segitiga agar gue lebih nyaman untuk di sirkuit gitu. Nah, jadi gue berpikir ya, kayak kenapa sih motor lama kok dia menggunakan parts sasis aluminium dan arm aluminium, tapi motor-motor yang baru itu tidak menggunakan sasis-sasis yang seperti ini, atau lebih bisa dibilang menggunakan yang berbahan besi gitu. Padahal menurut gue sasis berbahan aluminium ini adalah teknologi yang cukup canggih pada zamannya. Kalau harusnya zaman sekarang ini modern, kenapa kok motor modern tidak dipakai sasis-sasis aluminium seperti ini yang dipakai pada MotoGP pada umumnya gitu. Karena kalau teknologi memang zaman sekarang udah mutakhir ya. Selain teknologi-teknologi yang ada di dashboard atau di mesin, kenapa enggak mereka mengembangkan sasis dan arm menggunakan yang berbahan aluminium? Padahal menurut gue ini perannya cukup signifikan ya. Selain dia juga menurut gue lebih long lasting, karena bisa dibilang parts-parts ini tidak akan karatan. Karena kenapa gue bahas ini bisa dibilang lebih baik dan long lasting, karena emang bahan besi, dan beberapa motor yang pada tahun 2015 pun gue pernah lihat bagian sela-selanya udah pada karatan. Jadi menurut gue ini adalah salah satu teknologi yang bisa dibilang untuk kelas 250 cc dia cukup canggih pada zamannya. Bahkan untuk 250 cc zaman sekarang mungkin nggak bisa dibandingin ya, 250 cc zaman dulu sama zaman sekarang. Mungkin kalau orang bilang 250 cc bandinginnya sama 400 cc. Oke, sama 400 cc yang ada di zaman sekarang tuh Ninja 400 ya, itu juga belum menggunakan sasis yang berbahan aluminium. Jadi menurut gue ini adalah advantage motor lama seperti ini ya, menurut gue. Oke guys, jadi kesimpulan dari video gue kali ini adalah betapa pentingnya kalian memperhatikan parts-parts yang perlu diganti untuk keperluan sirkuit itu. Kenapa? Karena saat gue melakukan tes pertama kali tanpa menggunakan string damper, itu motor gue lari kemana-mana dan itu bisa mengakibatkan crash. Itu pertama. Kedua, kalau kalian tidak menggunakan ban yang cukup mumpuni ya, atau bisa dibilang ban yang ala kadarnya, mungkin kalian juga bisa akan crash juga di situ. Kedua, kalian harus benar-benar perhatikan parts apa aja yang nempel di motor kalian saat kalian turun ke sirkuit. Kenapa? Karena gue udah mengalami lupa ganti busi aja, itu mengakibatkan gue mengeluarkan biaya sekitar kurang lebih 10 juta untuk menutupi kesalahan gue itu. Jadi di situ gue ganti kruk as sekitar harganya 5 jutaan dan piston satunya 1,6. Gue butuh 2 biji dan ongkos kirimnya itu lumayan. Jadi menurut gue memperhatikan aspek-aspek mesin dan bagian eksternal seperti kayak kaki dan pengereman itu adalah untuk preventing kalian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Jadi bagi kalian yang pengen ke sirkuit, pertimbangkan, perhatikan motor kalian, pastikan parts-parts yang menempel itu dapat mensupport kalian melakukan aktivitas tersebut, karena mungkin itu dapat mengakibatkan hal fatal buat kalian. Kecuali mungkin di sirkuit kalian tidak mau terlalu ekstrim, tapi biasanya kalau kalian udah turun ke sirkuit itu ada rasa di mana kalian ingin gaspol motor kalian mencapai titik maksimal di tikungan. Jadi itu
Itu yang kita perhatikan dan kita preventing. Jangan sampai kenapa-napa. Sebelum kalian kenapa-napa, kalian harus perhatikan parts-parts yang tadi gue sebutin itu. Perhatikan oli juga. Di sini gue waktu itu pakai oli, olinya bagus, cuman kurang oke. Jadi di gearbox rasanya nggak enak. Itu takutnya juga untuk jangka panjangnya berdampak buruk ya. Jadi makanya sebaiknya pakai oli yang bagus juga, untuk yang direkomend untuk ke sirkuit, baik kalau itu menurut kalian perlu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalian harus benar-benar perhatiin detail apa yang kalian kendarai, karena kalau orang lain tidak akan merhatikan, kalian sendiri yang merhatikan. Di situ kalian lebih bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri dan keselamatan kalian. Oke guys, jadi mungkin gue cukup untuk informasinya sampai saat ini. Hari ini video ini bagi kalian yang suka video ini boleh kasih thumbs up atau likes. Bagi kalian yang pengen terus nonton videonya untuk seri-seri berikutnya, kalian boleh subscribe. Dan bagi kalian yang ada masukan atau pengen tanya-tanya, boleh kasih komen aja di kolom komentar. Nanti gue akan balas satu persatu. Jadi sekarang makasih semuanya untuk nonton. Semoga informasi-informasi ini bermanfaat untuk kalian. See you in the next video guys.